Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Esti Septianita, SHMH, pada kesempatan ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai unsur statuta Roma dalam kasus pembantaian Srebrenica tahun 1995. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Oce Syafriani Putri dengan NPM 2310.046 selaku moderator. Izin memperkenalkan, nama saya Anissa Nuralia dengan NPM 23 10051. Perkenalkan, saya Novia Forest-Narenyaan dengan NPM akhir 76. Eh, Latar belakang mengenai kasus pembantaian Srebrenica. Awalnya negara Yugoslavia itu pecah di awal tahun 1990-an. Setelah pecah, muncul banyak konflik karena perbedaan suku, etnis, dan agama. Salah satu wilayah yang paling kena dampaknya adalah Bosnia dan Herzegovina. Karena di sana penduduknya itu campur, ada Serbia, Kroasia, dan Muslim Bosnia. Nah, Srebrenica ini daerah kecil di Bosnia yang mayoritas penduduknya itu Muslim Bosnia. Karena sering terjadi serangan dan banyak warga sipil jadi korban, PBB menetapkan Srebrenica sebagai safe area. Tahun 1993, artinya wilayah ini seharusnya aman dan dilindungi oleh pasukan internasional, jadi warga sipil nggak boleh diserang. Masalahnya, perlindungan itu nggak berjalan dengan baik. Pasukan PBB yang ada jumlahnya terbatas dan tidak punya kekuatan cukup untuk menghentikan serangan. Di pada bulan Juli 1995, pasukan Serbia Bosnia yang dipimpin Ratko Mladic masuk ke Srebrenica. Setelah itu, terjadi kekerasan besar-besaran terhadap penduduk Muslim Bosnia dalam waktu singkat. Lebih dari 8.000 laki-laki dan anak laki-laki dibunuh. Karena korbannya itu jelas satu kelompok tertentu dan caranya terencana, kejadian ini kejadian ini bukan sekedar perang biasa, tapi masuk ke kategori kejahatan berat. Menurut hukum internasional, makanya kasus Srebrenica itu sering sering dijadikan contoh penting untuk menjelaskan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang dalam Statuta Roma. Masuk ke isu hukum. eh kalau ngomong kalau membahas isu hukumnya, sebenarnya pertanyaan itu simpel, tapi isinya itu berat. Intinya, apa yang dilakukan pasukan Serbia Bosnia di Srebrenica itu bisa dihitung sebagai kejahatan internasional atau cuma dianggap sebagian dari atau dianggap sebagian dari perang biasa. Nah, dari situ muncul beberapa pertanyaan hukum penting. Pertama, soal genosida. Isu hukumnya di sini adalah apakah pembunuhan massal terhadap laki-laki dan anak laki-laki Muslim Bosnia dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan kelompok Muslim Bosnia itu sendiri, setidaknya sebagian. Karena dalam hukum internasional, genosida itu bukan sekadar membunuh banyak orang, tapi harus ada niat khusus untuk memusnahkan kelompok tertentu. Nah, karena dibunuhnya itu dipilih secara selektif berdasarkan identitas agama dan etnis, maka muncul pertanyaan apakah ini sudah memenuhi unsur genosida menurut pasal 6 Statuta Roma. Kedua, soal kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sini isu hukumnya adalah apakah tindakan seperti pembunuhan massal, deportasi paksa, dan kekerasan seksual terhadap penduduk sipil dilakukan secara meluas dan sistematis. Kalau jawabannya iya, maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut pasal 7 Statuta Roma. Nah, fakta bahwa korbannya itu adalah warga sipil dan kekerasannya itu dilakukan secara terencana membuat isu ini jadi sangat kuat. Ketiga, soal kejahatan perang.
Isu hukumnya adalah apakah tindakan pasukan Serbia Bosnia dilakukan dalam konteks konflik bersenjata dan apakah perbuatan tersebut melanggar hukum perang, khususnya Konvensi Jenewa. Karena korbannya adalah warga sipil yang seharusnya dilindungi, maka pembunuhan, pengusiran, dan perlakuan tidak manusiawi ini menimbulkan pertanyaan apakah peristiwa Srebrenica ini juga termasuk kejahatan perang sebagaimana diatur dalam pasal 8 Statuta Roma. Nah, keempat, soal pertanggungjawaban pidana individu. Isu hukum ini penting. Lainnya adalah apakah para pelaku ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, termasuk komandan militer seperti Ratko Mladic. Dalam hukum pidana internasional, seseorang tidak bisa beralasan cuma menjalankan perintah untuk lepas dari tanggung jawab. Jadi yang dipermasalahkan adalah apakah para si komandan ini itu mengetahui, memerintahkan atau membiarkan kejahatan itu terjadi sehingga si mereka ini itu tetap bisa dipidana di hadapan pengadilan pidana internasional. Lanjut ke fakta-fakta hukum. Eh, Kalau kita lihat dari fakta di lapangan, kekerasan di Srebrenica itu nggak terjadi tiba-tiba dan bukan juga kejadian acak. Pertama, setelah pasukan si Serbia Bosnia menguasai Srebrenica, mereka memisahkan laki-laki dari perempuan dan anak-anak. Ini bukan pemisahan biasa, tapi langkah awal sebelum kekerasan lebih lanjut. Laki-laki dan anak laki-laki Muslim Bosnia kemudian ditahan dan dieksekusi. Kedua, proses pembunuhannya itu dilakukan secara terorganisir. Para korban ditembak secara massal di beberapa lokasi dan setelah itu dikuburkan di kuburan massal. Bahkan ada kuburan yang dibongkar dan dipindahkan lagi supaya jejak kejahatannya itu hilang. Nah, ketiga, perempuan, anak-anak, dan orang tua itu dipaksa meninggalkan Srebrenica. Mereka diusir ke daerah lain tanpa pilihan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Tindakan ini dikenal sebagai deportasi paksa, dan itu jelas melanggar hukum internasional. Keempat, ada juga perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan Muslim Bosnia. Ini itu bukan kejadian terpisah, tapi bagian dari pola kekerasan untuk merusak martabat dan menghancurkan mental kelompok korban. Selain itu, rumah warga dan tempat ibadah seperti masjid dihancurkan. Ini penting karena penghancuran simbol agama dan identitas menunjukkan adanya niat untuk menghapus kekerasan kelompok tertentu. Nah, bukan cuma mengusir mereka. Nah, kalau semua fakta ini digabung, kelihatan jelas bahwa si peristiwa Srebrenica ini bukan insiden kecil atau kesalahan perang, tapi rangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan berat. Nah, inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum untuk menilai peristiwa tersebut berdasarkan pasal 6 genosida, pasal 7 kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pasal 8 kejahatan perang Statuta Roma. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis pasal 6 Statuta Roma tentang genosida. Nah, pembantaian Srebrenica tahun 1995 dapat dikualifikasikan sebagai genosida berdasarkan pasal 6 Statuta Roma, terutama dengan terpenuhinya unsur maksud khusus dolus spesialis, yaitu niat untuk menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok yang dilindungi. Dalam peristiwa ini, kelompok korban adalah Muslim Bosnia yang termasuk kelompok agama dan etnis yang dilindungi sehingga unsur sasaran genosida telah terpenuhi. Pola tindakan di Srebrenica menunjukkan adanya intensi yang jelas dan terarah. Pemisahan sistematis antara laki-laki dan anak laki-laki Muslim Bosnia dari perempuan dan anak-anak yang kemudian diikuti dengan eksekusi massal menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan bersifat spontan. Pembunuhan selektif terhadap laki-laki usia produktif dapat dipahami sebagai upaya menghancurkan keberlangsungan kelompok Muslim Bosnia, baik secara biologis maupun sosial, dan melampaui tujuan militer semata.
Unsur perbuatan atau actus reus genosida juga terpenuhi, terutama melalui pembunuhan massal lebih dari 8.000 anggota kelompok. Selain itu, perlakuan kejam, penahanan tidak manusiawi, serta penderitaan fisik dan mental yang serius yang dialami korban dan keluarga korban semakin memperkuat adanya tindakan genosida. Penguburan korban di kuburan massal dan upaya penghilangan bukti menunjukkan adanya kesengajaan dan kesadaran penuh atas kejahatan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan adanya niat khusus dan rangkaian perbuatan yang secara nyata ditunjukkan untuk menghancurkan sebagian kelompok Muslim Bosnia, pembantaian Srebrenica memenuhi unsur genosida sebagai mana diatur dalam pasal 6 Statuta Roma dan merupakan salah satu contoh paling jelas kejahatan genosida dalam hukum pidana internasional. Berikutnya, analisis pasal 7 Statuta Roma tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, pembantaian Srebrenica juga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan pasal 7 Statuta Roma. Unsur utama kejahatan ini adalah adanya serangan yang meluas antara sistematis terhadap penduduk sipil, disertai pengetahuan pelaku bahwa tindakan tersebut merupakan sebagian dari serangan tersebut. Di Srebrenica, pembunuhan, deportasi, dan kekerasan seksual dilakukan secara terorganisir dan menjadi bagian salah satu pola serangan yang terencana. Serangan tersebut secara jelas ditunjukkan kepada penduduk sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran dan bahkan berada di bawah perlindungan zona aman PBB. Deportasi paksa terhadap perempuan, anak-anak, dan orang tua dilakukan secara massal tanpa dasar hukum yang sah, dengan tujuan mengosongkan wilayah dari keberadaan Muslim Bosnia. Tindakan ini memenuhi unsur deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma. Selain itu, terdapat bukti terjadinya pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan Muslim Bosnia yang tidak bersifat insidental, melainkan bagian dari serangan sistematis terhadap penduduk sipil. Kekerasan ini menimbulkan penderitaan fisik dan mental yang serius serta dilakukan dengan kesadaran penuh oleh para pelaku, sehingga memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf G. Lalu, sifat serangan di Srebrenica juga memenuhi kriteria meluas dan sistematis, yang terlihat dari besarnya jumlah korban, keterlibatan struktur komando militer, serta keseragaman pola tindakan. Para pelaku mengetahui bahwa tindakan mereka merupakan bagian dari serangan terhadap penduduk sipil dan tetap melaksanakannya. Oleh karena itu, pembantaian Srebrenica tidak hanya memenuhi unsur genosida, tapi juga secara jelas memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya melanjutkan membahas tentang penerapan pasal 81 Roma terhadap peristiwa pembantaian Srebrenica tahun 1995. Untuk mempermudah pemahaman, saya akan membaginya ke dalam beberapa poin utama yang saling berkaitan. Untuk poin pertama, eh, konflik Bosnia merupakan konflik bersenjata sehingga pasal 8 Statuta Roma berlaku. Kalau kita lihat dari konteks faktualnya, peristiwa Srebrenica itu terjadi dalam konflik bersenjata Bosnia-Herzegovina ya, yang berlangsung sejak awal 1990-an. Nah, konflik ini melibatkan pasukan militer yang terorganisir kemudian penggunaan senjata, serta operasi militer yang berkelanjutan. Nah, dalam kondisi seperti ini, hukum humaniter internasional itu berlaku penuh. Pada pasal 8 Statuta Roma, secara khusus mengatur kejahatan perang yang terjadi baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Selain itu, di pasal 8 ayat 1 ini juga menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional berwenang mengadili kejahatan perang, terutama jika dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan, atau dilakukan secara besar-besaran. Nah, unsur konflik bersenjata dan skala kejahatan dalam kasus Srebrenica ini jelas terpenuhi. Jadi, seperti itu. Kalau untuk poin yang kedua, korban adalah penduduk sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan. Dalam peristiwa Srebrenica, korban utamanya itu adalah
penduduk sipil Muslim Bosnia. Mereka bukan kombatan dan tidak mengambil bagian yang langsung dalam permusuhan. Bahkan wilayah Srebrenica telah ditetapkan oleh PBB sebagai safe area yang seharusnya memberikan perlindungan tambahan bagi warga sipil. Namun dalam praktiknya, statuta perlindungan ini diabaikan. Dalam pasal 8 ayat 2, baik huruf A maupun huruf B, perlindungan terhadap penduduk sipil itu menjadi prinsip utama. Oleh karena itu, ketika penduduk sipil justru dijadikan target, maka telah terjadi pelanggaran serius terhadap hukum perang. Untuk poin yang ketiga, terjadi pembunuhan massal dan perlakuan tidak manusiawi terhadap korban. Kalau kita kaitkan langsung dengan rumusan pasal 8 ayat 2 huruf A, itu menyebutkan beberapa bentuk pelanggaran. Pelanggaran berat seperti konvensi Jenawa, itu salah satunya adalah willful killing atau pembunuhan dengan sengaja, serta perlakuan tidak manusiawi. Di Srebrenica, ribuan laki-laki dan anak-anak laki-laki Muslim Bosnia ditangkap, terus ditahan lalu dieksekusi tanpa proses hukum. Tindakan ini bukan terjadi dalam pertempuran, melainkan setelah korban berada dalam kekuasaan pihak lawan. Hal ini menunjukkan bahwa pembunuhan dilakukan secara sengaja dan memenuhi unsur kejahatan perang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Untuk poin yang keempat, terdapat deportasi paksa serta penghancuran rumah penduduk dan tempat ibadah. Nah, selain pembunuhan, juga di sini terjadi pemindahan penduduk secara paksa, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak yang dipaksa meninggalkan wilayah Srebrenica. Tindakan ini dapat dikualifikasi sebagai uniwayful deportation or transfer sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 huruf A. Selain itu, rumah penduduk dan bangunan keagamaan dihancurkan secara sengaja. Penghancuran objek sipil yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer juga termasuk kejahatan perang menurut pasal 8 ayat 2 huruf B, khususnya yang melarang serangan terhadap objek sipil dan bangunan beragama. Untuk poin kelima, tindakan dilakukan secara meluas, terorganisir, dan sistematis. Penting untuk ditegaskan bahwa kejahatan di Srebrenica itu tidak bersifat insidental atau spontan. Jadi ada perencanaan, ada pola yang konsisten, dan ada struktur komando yang jelas. Mulai dari pemisahan korban, pengamanan wilayah, sampai pelaksanaan eksekusi massal. Kondisi ini relevan dengan pasal 8 ayat 1 yang menekankan bahwa kejahatan perang yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan memperkuat yurisdiksi dan keseriusan tindak pidananya, seperti itu. Untuk poin yang terakhir, unsur kejahatan perang dalam pasal 8 terpenuhi secara kumulatif. Kalau kita rangkum seluruh unsur tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan perang dalam pasal 8 Statuta Roma terpenuhi secara kumulatif. Ada konflik bersenjata, ada korban penduduk sipil, terus terdapat pembunuhan massal, perlakuan tidak manusiawi, deportasi paksa, serta penghancuran objek sipil. Nah, seluruh perbuatan tersebut itu dilakukan secara terencana, meluas, dan juga sistematis, sehingga kalau secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang. Next. Selanjutnya tentang pertanggungjawaban pidana. Dalam pembantaian Srebrenica, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada individu, termasuk komandan militer dan pidana pasukan. Kejahatan dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga menunjukkan adanya kesengajaan
Berdasarkan berdasarkan Statuta Roma, perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan yang sekaligus. Kemudian 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 jabatan pelaku tidak menghapus tanggung jawab pidana dan penuntutan dilakukan melalui pengadilan pidana internasional khususnya ICTY. Kalau kita uraikan maksud dari pernyataan tadi, intinya hukum pidana internasional itu tidak melihat negaranya dulu, tapi melihat orang per orang. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban adalah individu. Kalau dalam kasus Srebrenica, bukan cuma lentera yang menembak langsung di lapangan, tapi juga komandan militer dan pimpinan pasukan yang memberi perintah atau punya kendali atas pasukannya. Terus seperti tadi dijelaskan bahwasannya dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan, kalau kita lihat kenapa dibilang kejahatan dilakukan secara terencana dan sistematis, karena itu bukan kejadian dadakan. Ada pola yang jelas, mulai dari pemisahan warga sipil, penguasaan wilayah, sampai eksekusi massal, itu terjadi secara terencana. Berdasarkan Statuta Roma, perbuatan dalam kasus Srebrenica ini juga tidak cuma masuk ke satu jenis kejahatan internasional, bisa kena genosida juga karena ada maksud untuk memusnahkan sebagian kelompok Muslim di Bosnia. Bisa juga kejahatan terhadap kemanusiaan karena dilakukan secara meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, dan jelas juga masuk ke kejahatan perang karena terjadi dalam konflik bersenjata dan melanggar aturan hukum humaniter. Jadi ketiganya bisa dikenakan sekaligus karena unsur-unsur saling terpenuhi. Jadi secara sederhana bisa dibilang dalam kasus Srebrenica ini tanggung jawab pidananya itu jelas, pelakunya jelas, dan alasan untuk menghindari hukumnya juga tidak ada, seperti itu. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulannya, pembantaian Srebrenica tahun 1995 memenuhi unsur kejahatan internasional serius menurut Statuta Roma. Pembunuhan massal yang menargetkan laki-laki Muslim Bosnia menunjukkan niat khusus untuk menghancurkan sebagian kelompok, sehingga memenuhi unsur genosida pasal 6. Tindakan yang dilakukan secara meluas dan terorganisir, termasuk pembunuhan, deportasi paksa, dan kekerasan seksual terhadap penduduk sipil, memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan pasal 7. Selain itu, peristiwa ini terjadi dalam konflik bersenjata dan melibatkan pelanggaran Konvensi Jenewa, sehingga juga merupakan kejahatan perang pasal 8. Secara keseluruhan, Srebrenica merupakan kumulasi 3 kejahatan internasional dan menjadi contoh penting bagi perkembangan hukum pidana internasional. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.